Duduk. Hah? Silakan duduk. Ya. Duduk, Pak. Saya sebagai pemimpin redaksi. Hah? Pemimpin redaksi, Pak? Iya. Iya, pemimpin. Saya pikir grup band ska, Pak. Itu bajunya begitu. Yang main trompet. Pemimpin redaksi saya. Kayak Trisno ya? Iya. Mohon maaf, jangan bercanda, di sini tempatnya orang guyon. Oh, iya. Iya, betul. Iya, betul, Pak. Sama. Saya sebagai pemimpin redaksi sering sekali mendengar keluhan. Ya, katanya liputan kita ini banyak yang keliru. Terakhir, saya dengar ada kecelakaan kereta api, tapi yang diwawancara pilot. Siapa itu? Ini yang nyuruh, Pak. Ini yang nyuruh. Bukan nyuruh, Pak Denny. Sebentar, Pak. Mungkin ini ada kekeliruan dalam pemahaman atau pemberitaan laporan terhadap Bapak. Sebenarnya begini, Pak. Ketika itu kecelakaan kereta api, Nah, teman-teman jurnalis sudah saya ajukan untuk mewawancarai masinis. nah terus? Ternyata masnya sinis, Pak, ketika diwawancara gini. Sinis terus. Akhirnya pada saat itu si anak-anak melihat ada bolpen. Bolpen itu. Pilot ternyata, Pak. Ya, dia tuh. Ya, dari situ, Pak, awalnya, Pak. Ternyata datang anaknya. Anaknya masinis tadi? Anaknya masinis itu, yang diwawancara itu anaknya masinis itu. Oh, jadi anaknya masinis itu tadi pulpen? Bukan pilot, Pak, ternyata. Ternyata kirain saya juga anaknya itu pilot. Ternyata anaknya pilek, Pak. Oh, Jadi kalau dia pilot, iya. makanya hati-hati karena ini kan zaman juga agak sensitif ya. Betul, Jadi Pak. harus hati-hati jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan. Wawancara, interview itu Iya. jangan sampai terjadi kesalahan. Pak, mohon maaf, jangan banyak gerak lagi saya gambar, Pak. Kamu kan wartawan kok ngelukis. Coba hasilnya gimana? Keren banget. Tapi Kamu nggak ngelukis? Ini yang ini ya, Pak. Tapi itu, Pak, ngomong-ngomong soal Bapak bilang saya wartawan, ini ada keluhan dari kita ya, Pi ya. Soal kesejahteraan, Pak. Ini dari soal seragam aja, Pak. Kita mau protes, Pak. Kita kelihatannya bukan wartawan pakai begini. Lihat Epi, topi begitu pakai rompi lebih mirip pelukis kota tua, Pak. Kamu jangan rakus, jangan serakah. Kalau mau pelukis, mau kota tuanya kota tua. Iya. Jangan pelukis berwajah kota tua. Kesejahteraan masalah apa ini yang lebih spesifik? Seragam ini kan baru. Ini Iya. kemarin kan Oh, rumah, Pak. rumah Pikirin mau gitu, Pak. dijadikan seragam. Bukan, 20... ya, gimana sih? 22 tahun kita kerja, Pak, mengabdi, tapi kita belum punya rumah. Epi setiap hari tidur depan ruko. Pagi jam 5 panik, ditendang-tendang sama yang punya. Kamu masih tidur di depan Ruko. Jadi yang gantian sama aku itu kamu. Ya. Saya tuh dulu gitu juga perjuangan saya. Oh, jadi ruko yang saya sulit dibongkar itu kamu. Dia yang jaga. Saya sulit ngebongkar satu ruko itu, ternyata dia yang jaga. Maling maksudnya. Bongkar ruko. Iya. Ini kan masa lalu kita kelam semua ya. Benar, jangan semua kita. Kamu sama aku aja kali. Ya sama itu namanya kita. Mana, Pak? Saya kasih tugas nih kalian berdua ya. Ungkapkan ini ada kasus misteri yang sudah lama ini belum terkuak. Ya udah, Pak. Laksanakan ya, hati-hati ya. Kamu harus sukses ini. Gambarnya mau diambil nggak, Pak? 20.000 aja. Katanya yang pelukis kota tua itu kamu malah. Bawa catatan. Oh iya. Bawa catatannya, jangan lupa. Ya udah, yuk, Pi. Sudah, berangkat kami, Pak. Ya. Lu yakin, Pi? Ini tempatnya. Agak-agak tidak yakin sih. Misterius sekali di tempat nih. Berarti kasusnya juga misterius nih, Pi. Nih, ada motor. Dia punya tuan tidak ada. Ada kasus pembunuhan di sini. Ini toko masih tetap buka. Buka tapi nggak ada yang jaga lagi. Mana orangnya, bos? Sekarang ada KTP di sini. Ada KTP dong. Ada yang nonton? Ada KTP. Ini dia, Pi. Kita nemu KTP di TKP. Is arrived. Maksudnya? KTP di TKP. Tapi kalau hanya KTP, saya buat apa? Siapa tahu ini bisa jadi petunjuk atau barang bukti.
Ya kan? Siapa tahu ini milik pelaku atau milik korban. Tapi kalau milik korban nggak mungkin. Karena kan korban meninggal. Di sini KTP-nya tertulis seumur hidup, jadi nggak mungkin meninggal. Ya, semua KTP begitu. Sudahlah, kita cari bukti lain saja sudah. Itu. Ada yang datang. Kalian tuh mengerjakan apa sih ini? nggak bisa, kamu sembunyi di balik kamera tetap kelihatan. Kalian itu sudah sampai mengerjakan sampai mana ini? Kita masih cari-cari barang bukti, Pak. Terus Mana sekarang barang bubuknya mana? Barang buktinya kan buktinya ada beberapa. Barang bubuknya berapa apa aja ini? ini, Pak, kita nemu KTP. 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 Pak, namanya. Siapa namanya, Pak? Nggak kelihatan, bentar. Kok udah ketawa? Iya. Nggak ngelihat kok udah ketawa. Namanya kamu nggak tahu. Loh, Yudono. you don't know. Ya maksudnya bukan nggak usah diartikan, kalau nama kan bisa langsung aja namanya. Oh, you don't know ini. Ini siapa orangnya? Siapa? Ya nggak. Nggak tahu, saya nemu di sini. Terus yang kasus yang kamu temukan korban itu korban apa? Korban pembunuhan. Ini orangnya. Ya nggak tahu, Pak. Ya udah ini aja. Tidak bisa begitu. Nggak boleh gitu dong, Nggak bisa Pak. gitu Nggak boleh seperti itu. Mungkin ini salah satu saksi atau salah satu kerabat. Ayo kita tanya. Ini korban. Hati-hati, jangan Coba asal kalian gitu. deketi dia. Oh, mau foto ya Pak, bentar sih. Ini itu dulu itu. Ini siapa sih? Identitasnya dulu. Ini siapa? Bentar. Bentar kita colok-colok. Ibu ngobrol aja dulu, Bu. Iya. Gitu dong. Oh, gitu. Ini jurnalis, Bu, ingin mewawancara Ibu. Ini wartawan? Yes. Ya. Pas banget, Dok. Aku kira tukang lukis. Bukan. Pas banget kalau ini wartawan, Dok. Kok bisa pas? Ya pas banget sama masalah kita. Kita lagi dapat masalah besar loh ini, Pak. Masalah apa, Ibu? Duduk sambil duduk, Ibu. Sambil duduk. Nah, Iya. Ingat, pertanyaan harus berbolot ya. Berbobot. Ya, berbobot. Oh, oke, kita mulai, Pi. Nah, halo, apa kabar, Mbak? Gak baik, Bapak. Udah lama kalau jalan kemana-mana emang selalu bawa asisten ya, Mbak? Bentar. Saya bukan asistennya. Saya ini ibunya. Ini Sesa anak saya. Ini Ibu anak tiri, saya. ibu tiri. Bukan, ibu kandung. Ibu kota. Bukan, ini anak saya pertama namanya Sesa. Anak saya yang kedua di rumah namanya Sesi. Anak saya yang ketiga namanya Susu. Bukan, kok Susu. Sesi susu, Bu. Bukan Susi. Desa, Sesi, Yang ketiga Susi, bukan? Bukan, Siapa dong? Suprapto. Kan anak saya yang ketiga cowok. Prapto. Iya. Jadi gini, tak ceritain dulu. Iya. Saya ini lagi sedih banget karena saya baru kehilangan suami. Suami saya itu barusan mati. Matinya tuh mati di trotoar. Bayangin, mati di trotoar. Lah wong mati ditembak aja kasusnya ndak kelar-kelar, apalagi mati di trotoar. Baik. Ada lagi yang misteri. Apa tuh? Lah mosok CCTV-nya mati. Loh, CCTV nggak mungkin mati. Kalau mati namanya bukan CCTV, tapi sisi ilahi. Kita kan sama-sama tahu, Bu, kalau Bapak baru saja meninggal. Apakah sebelum meninggal Bapak hidup, Bu? Itu pertanyaan yang tidak perlu. Tidak Semua orang juga tahu Iya. kalau meninggal itu sebelumnya hidup. Yang perlu ditanyakan, apakah ini baru pertama kali meninggal, Bu? Wawancara itu yang profesional. Iya, itu Pak. Ini yang jadi kekhawatiran saya. Coba Beritanya kalau gini kamu nulisnya gimana beritanya? Hah? Tolong saya dibantuin. tolong tuh pertanyaan tuh yang berbobot. Nah, Nih kayak begini nih. Bu, Bos. bagaimana? Itu, ketutup. Tapi kok ditutup? Iya. Bisa pegang. gelap. Pak Pemret, berdiri. Ya, Ayo, Bu, siap ya. Malah ngajain lompat tali. Saya udah lama nggak pegangin. Pak, tolong Pak, saya lagi. Pak nempel. Bukan itu, Pak. Bukan ini dipegang. Ini pegangan. Bukan, kok dipegang. Jangan. Handheld itu, Pak. Handheld. Ibu kalau di kamera cantik ya, Bu ya? Masa? Heeh. Oh,
bukan ibu, itu anaknya. Oh iya. Salah angle itu, salah angle. Coba. Yang itu salah angle, yang itu beneran angle dia. Angle, oke. Tanya. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan 2 orang, ibu dan anak. 5 orang. Wah, ininya yang diwawancarakan dia. Oh iya. 2 orang ibu dan anak yang sedang menderita karena bapaknya baru saja meninggal dunia karena kolera. Bukan. Kok kolera? Kolera dong. Korban pembunuhan ini. Oh, korban pembunuhan. Kita akan tanya-tanya langsung kepada ibu yang bersangkutan. Ibu, mungkin bagaimana perasaan ibu ketika ditinggalkan oleh si bapak itu? Oh, jadi kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Di mana-mana ya, Pak tak kasih tahu orang habis ditinggal meninggal, ditinggal pergi suaminya untuk selama-selamanya itu, yo sedih. Kok malah nanya sedih apa enggak? Gimana sih jurnalis kok Ini seperti kamu ini? pertanyaanmu itu template banget. Bapak, emang coba contoh. Kita bersama 2 narasumber yang harus kita wawancara. Bu, saya mau nanya. Ibu kenapa? Ibu kenapa mercing-mercing gitu? Ibu, ini menurut info yang kita terima, ini mohon maaf kalau mungkin Ibu tidak berkenan dengan Jauh sekali itu. mohon maaf, oh kayak mau nyiram kembang. Pak jadi kameramen reporter tuh yang sewajarnya, kok begini? Mohon maaf, ini Pak, kita ini apa ini tabloid, apa media kita ekspresif. Oh, ekspresi. Oh, yang tidak mainstream, ya. Jadi Ibu, menurut info yang kita terima, suami Ibu ini adalah apakah benar bandar judi online? Itu kenapa harus jalan begitu? Kenapa kameramennya begini sih, Pak? Tapi kan jangan perhatikan saya kan nggak kelihatan. Rasman, Kamu Rasman, saya bukan siapa Rasman, sih? saya Hotman. Yang nggak kelihatan kan pemirsa di rumah, Iya, kita iya. kan kelihatan Iya, iya, dan makanya ganggu kelihatan. banget, Pak. Oke, silakan langsung. ya silakan langsung dijawab Bu. Apa tadi pertanyaannya? Saya juga lupa suruh ngulang. Ya, apakah benar suami Ibu ini bandar judi online? Betul. Tapi ini menurut kami aneh Bu. Kenapa? Suami Ibu bandar judi online, tapi kok matinya offline? Ini kan kecurigaan yang patut kita tanyakan. Kalau mati tuh yang nggak ada hubungannya sama online apa offline. Kalau nanya tuh yang bener. Tidak Ibu, terus. nangis, disuruh nangis. Disuruh nangis. Oh biar kita kelihatan sedih, Sa. Iya. Saya perlu nggak? Nggak usah. Reporter. Oh, saya kira saya juga. Kalau gitu saya sambil nangis ya. Iya, sambil Nangis. Kayak gitu. Makan pedas. Sebentar, bedain nangis sama makan pedas, Bu. Kalau nangis, Ibu jangan. Bu, mohon maaf. Ibu, kalau kita tahu ya di lokasi ya, jadi tahu kalau Ibu sedang sedih, nangis. Ini pemirsa yang melihat tayangan nanti, Ibu dikira kemasukan orang-orang. Orang pada nggak tahu orang-orang. Arang-arang. Bukan arang-arang juga orang-orang. Bahasa Sekarang Indonesia. gini loh, mau kalian tuh nanya yang bener, perasaannya sedih apa enggak itu tuh udah basi. Mungkin ada firasat-firasat atau apa gitu. Gimana sih maksud diajarin Saya sama nggak waktu, narasumber? saya firasat saya nggak ada Bu. Ketika Kan saya yang diwawancarai. Itu bapak kemarin ninggalin sesuatu loh, Bu. Lah iya. Apa itu? mungkin ada yang ditinggalkan Bapak sebelum Bapak meninggalkan Ibu selama-lamanya. Bukan. Kan saya bisa ngambil pakai dintip-dintip. Ini Detail, Pak, ini detail. berita interogasi bukan unboxing. Tapi ini biar detail. Bisa saya ambil dari bawah ya, Bu ya. Ribet banget sih. Ini baru mata keluarin. Mohon maaf. Kalian nyatet apa sih? Jadi kebetulan kami dari jurnal Bisa, kami Mohon sudah maaf, ini menggambar sosok Bapak. Ya, kami sudah menggambar sosok bapak. Oh, ada penampakannya. Belakang. Ada Pak. Apa siapa? Solepati. Selepati. Kira-kira ada aura-aura apa di sini? Waduh, kuncinya meleok. Sebelum suami saya meninggal, Pak. Suami saya meninggalkan ini sebuah kunci. Tapi saya tidak tahu ini kunci apa. Untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak dan mas-mas jurnalis semua untuk mengusut kasus ini supaya Bapak kenapa sih? Lupa, Bapak. Atta, kamu nggak boleh gitu lagi. Saya minta tolong sekali, tolong kasus saya diusut supaya menjadi seperti penyanyi dangdut.
Siapa? Usut Permatasari. Uut. Tenang aja. Iya, Nduk. Ini kuncinya Bapak kan, Nduk? Tuh. Saya perkenalkan, saya ini adalah pemimpin dari jurnalis-jurnalis ini. Ini peninggalan Bapak terakhir sebelum meninggal. Iya. Boleh bisa saya pegang? Boleh, silakan. Loh, ngapain pegang anak saya? Pegang saya kan bisa. Mohon maaf Bu, saya ada ambil wudhu. Jadi ini saya bawa, terima kasih Bu atas petunjuk yang diberikan, walaupun hanya berupa sebuah kunci. Iya. Tapi ada tantangan buat kita. Sejauh mana kita bisa ngapain ya? Kita bisa memecahkan kasus kematian suami Memecahkan saya. masalah ini, Pak. Itu dia. Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih banget. Ini Bu, ya. Apa? Badannya gede kalau Jangan ditepok gitu, Pak. udah sedih, ditabok. Ini lagi sedih. Saya tuh udah biasa sama Ibu Iya. ini. Geblak. Tenang Bu, kita akan melakukan semaksimal mungkin. Kita akan bongkar. Ya bongkar. Ya. Terima kasih Pak, terima Ya. kasih. Terima kasih Mas, terima kasih. Ya Bu. Ini kita di DK3, Pak, bagian kebersihan ini kayaknya. Bukan. Ini warnanya gitu, Pak. Ini manajer klub Persija ya Pak ya? Nah, dikebetulan Jadi, meninggal meninggal, dalam kondisi malu. Jadi si mayat lagi gini, Pak. Pak, Hah? ini ngapain kita kesini, Pak? Ini kan kantor lawyer yang terkenal itu kan? Nah, ini justru saya ajak kamu ke sini. Ngapain, Pak? Loh, ini kunci kan kita tidak tahu arahnya mau kemana. Ini berkaitan dengan kasus pembunuhan. Iya. Berkaitan dengan hukum dan masalah hukum. Makanya saya ajak ke sini untuk konsultasi biar kita nggak salah langkah. Tanya langsung untuk mendapatkan. Kalau saya orangnya nggak yakin, Pak, sama dia, Pak. Ini kan kita dapat ujian Iya. untuk mengungkap kasus ini. Makanya kita butuh kunci jawaban. Siapa tahu ini lapar ini bisa. Lawyer, lapar. Emang lawyer nggak boleh lapar? Boleh. Lah iya. Ya tapi kan tetap lawyer namanya. Ini mana orangnya nih, Pak? Biasanya jam segini sih belum datang. Lah, Wah, jam segini udah datang. Siapa kalian? Mohon maaf. Masuk kantor orang sembarangan. maaf, Pak. Saya aduh, Pak. Ini kita di DK3, Pak, bagian kebersihan ini kayaknya. Bukan. Ini warnanya gitu, Pak. Ini manajer klub Persija ya Pak ya? Nah, dengan Pak Bonar ya. Betul. Ini kita mau konsultasi. Bapak ini kalau soal hukum paham betul ya? Gak ada yang lebih paham hukum daripada saya di muka bumi ini. Saya yang sangat paham hukum. Kalian datang ke orang yang tepat. Kalau masalah hukum. Saya itu sebagai jurnalis kita, saya pemimpin redaksi, kebetulan ini wakil saya. Ada dua jurnalis saya yang menemukan terjadinya kasus pembunuhan. Seorang ditemukan dalam keadaan terbunuh. Jadi ada orang tua. Ada yang Ini usianya belum tua. dikebetulan Jadi, meninggal meninggal. dalam kondisi malu. Jadi si mayat lagi gini, Pak. Kamu jangan menambah-nambah. Kalau malu gini dong. Oh iya. Itu mau malu. Mahat, kalau ini mahat. Iya. Ini kenapa hanya saja saya yang berpikir normal ya? Oh enggak semua Bapak, berdoa. dari awal Bapak masuk sudah tidak normal Bapak. Coba ayo Bapak silakan. Jadi saya ceritakan Ya. kronologinya. Biar saya Nah, betul. dari mayat yang ditemukan itu, dari jurnalis saya itu akhirnya mengarah pada ada dua orang wanita, Betul. yang satu Ibunya. ibu dan anaknya. Oke. Dan ibu ini ternyata adalah istri dari korban yang meninggal tadi. Berarti yang meninggal itu kan suaminya ibu itu dong. Iya. Nah, otomatis anak tadi adalah anak dari bapak yang meninggal ini. Mereka itu awalnya keluarga. Bapaknya meninggal. Jadi tinggal ibu dan Anaknya. Gak usah sepanjang itu Pak. Bilang aja ada yang meninggal. Ya, ngapain buat terlalu panjang sih? Mungkin saya menerangkan lebih singkat. Boleh silakan. Begini, Pak. Ada pembunuhan. Ya jangan. Itu nggak singkat namanya. Nggak. Gimana? Saya lama. Itu bukan cerita singkat, tapi itu singkatan. POM. Bukan. Bapak bisa bantu nggak Nah, gitu? ini Memecahkan. satu-satunya petunjuk, Pak. Nah, ini dari istri yang tadi tinggal meninggal oleh suaminya tadi adalah berupa Kunci ini. Dan Bapak harus tahu,
si suaminya itu ternyata terlibat judi online. Yang sekarang ini si istrinya sudah semakin menyedihkan. Wah. Dan dia marah, Pak. Marah kepada semua orang. Karena dia ditinggalkan. Dia ditinggalkan. Sedih dalam keadaan sedih. Ekspresi, Pak. Ekspresi. Bukan masalah ekspresi ya. Kamu yang pegang, kamu yang atur. Itu momentumnya kan kamu tahu kapan detik. Kita kan nggak tahu, kaget beneran. Orang drama tenang, drama serius, tiba-tiba gubrak. Supaya ada dramanya, Pak. Bapak, Dramanya. dari tadi saya cari momen mukul itu nggak nemu-nemu loh. Bapak ini, aduh. Padahal tiap hari ini di kantor Bapak. Iya, tapi kan saya bikin kaget orangnya nggak datang-datang gitu. Gimana? Jadi ini ada Yang paling penting begini sih sebenarnya, Pak. Ah. Apakah Bapak bisa melolong kami semuanya? Melolong, bukan menolong. Menolong. Kalau melolong itu, itu menolong. Iya, menolong, Pak. Bapak bisa nggak monolog? Monolog. Sendirian dong ngomong. Pak, Ya. saya ini pengacara lo jangan. Iya. Oke ini ya, ini pasti akan saya temukan jawabannya. Saya akan menghubungi kolega-kolega saya nanti. Karena saya ini pengacara yang sudah lama berkecimpung. Mohon maaf, Ah. lama berkecimpung. Berkecimpung. Kalau berkecimpung itu level 1. Oh. Berkecimpung yang udah lama sekali. Jadi Bapak ini dengan lawyer yang lainnya sering berkecipluk ya? Betul. Kalian ini berdua sama aja. Ini berkecipluk. Emang Bapak itu dengan kolega-kolega lain sudah berkecemplung tadi untuk ya. ini susah banget. Iya, ngomong berkecimpung itu susah. Ya, berkecimpung. Nah itu bisa. Ya itu berkecimpung. Ya udah, saya sudah lama, makanya nanti pokoknya saya sudah pengalaman lah di bidang Berarti hukum ini ini. ditindak? Kalian datang ke orang yang tepat. Berapa lama, Pak? Tapi waktunya berapa lama Bapak bisa menguak misteri ini? Gampang itu tergantung. Oh, ini sama kayak jurnalis ini. kita. Bapak. Ini teman saya ada yang kayak gini juga. Teman saya ada yang begini. Bapak makan terenggiling nggak? Kenapa? Teman saya juga suka gitu. Siapa orang makan siangnya terenggiling? Teman saya tiba-tiba begini aja. Dia makan terenggiling ternyata. Bapak makan terenggiling nggak? Ngapa? Hubungannya gini mah. Dengan Kebiasaan terenggiling. Ternyata saya lihat, wih, beberapa orang teman-teman saya makan oh, terenggiling. kalau yang makan terenggiling begini. Iya. Kalau yang begini terenggale. Trenggalek kan daerah. Jadi Daerah tempat terenggiling. jangan Saya bercanda di sini masalah serius. Kamu malah ketawa-ketawa. Ya makanya selesainya kapan? Kan ini kan lama. Nah itu tergantung, ini tuh apa, Pak? Ya, semua yang kita lakukan butuh biaya. Waduh. Ini berarti semua diukur dengan uang. Semua diukur dengan uang. Bapak harus tahu ya. Apa? Uang itu bukan segala-galanya. Iya. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang. Iya. Itulah pentingnya. Jadi nggak mau ini. Saya bantu loh. Saya punya link banyak. Ya punya link banyak tapi kalau ujung-ujungnya duit nggak. Kita tidak mau yang terlibat yang seperti itu. Betul. Itu nanti pasti akan mengarah hal-hal yang belum tentu fakta. Iya, takutnya ada rekayasa, Pak, karena ada unsur-unsur yang tidak. Coba dipertimbangkan lagi lah. Nggak masalah. Kasih souvenir. bukan souvenir. Itu maksudnya dikasih tahu kita suruh mempertimbangkannya. Tapi saya masih bawa aja Bapak ya. Ya kira dikasih souvenir. Enggak dong, ini kalau begitu. Oh, ini pas dengan bintang saya. apa? Libra. Oh, Libra ini. Kalau kamu apa? Saya sebenarnya Leo. Hah, pas nih. Oh, Leo. Ada Leo orang just orange. Saya Leo, tapi kadang-kadang saya suka kesel. Makanya kesel Leo. Jangan lari-lari makanya. Kalau kesel itu harus diurut Ya. seperti kasus ini. Ya. Supaya ini terungkap, kita bawa kunci ini, kita bisa urut kronologisnya. Siap. Permisi. Enggak. Gelas kopi bisa? Iya. Luar biasa. Pak, maaf nih Pak. Lompat api bisa nggak lompat api? Jam segini belum ada pelanggan nih.
Baca-baca berita dulu lah. Ditemukan mayat seorang pria di bawah jembatan di daerah Bekasi. Tidak diketahui identitas mayat tersebut karena saat ditanya ia tidak menjawab. Kopi susu diminum si Lulu. Cakep. Badan lesu, liputan mulu. Kita butuh kopi nih, Pi. Bang, kopi 1. Bang, kopi 1. Begitu kalau sudah asik sama handphone. Karena kita pesannya 1 kali dicuekin. Bang, kopi 40 gelas. Oh siap, Bang. Siap. Duduk. Siap. Situ bang, biar enak nih ngobrolnya bang, ya kan? Buku siapa? Ah, gua nggak tahu. Nih, bukan abang yang bawa? Bukan. Gua. Kok bukunya nyampe duluan, Bang? Hah? Kok bukunya bisa nyampe duluan? Saya bawa-bawa tadi. Oh, Mau pesan apa, Bang? enggak dong, terbalik saya. Abang mau pesan apa? Ya, itu tadi kopi. Ah, lu. Iya, maaf dah ya. Oh, kita udah teriak-teriak, lu kagak denger. Ah, abang nih, baru sekali nggak didengar aja udah marah. Saya rakyat kecil biasa nggak didengar, Bang. Ya. Gantian sekarang, saya yang nyuekin. Pesan apa? Kopi tadi. Kopi. Kopi. Biasa aja lah. Ya. Kopi hitam. Baru bener. Ya. Kemarin ada datang sini pesan Amer. Saya bilang, kagak ada, saya bilang gitu. Parah sama anak muda sekarang. Ya, pesen kopi yang disukain sama pelajar. Apa tuh? Ada tuh kopi janji siswa apa namanya? Beda. Nih ada menu saya ini ada kopi yang bikin kesel, Bang. Apa? Kau pikir kaulah segalanya. Kau itu aja ya. Ternyata tidak. Emang. Adanya tukang kopi ya. Nah ini, Bang. Bus. Kopi. Kalau udah jadi. Kan baru jalan ke sana. Kenapa kopi itu udah tiba-tiba ada? Udah jadi. Ini, Bang. Warung kopi punya saya emang kelebihannya itu. Jadi kalau orang baru datang langsung jadi kopinya. Karena emang kopinya saya bikin seminggu yang lalu. Masih layak minum. Kok bisa? Oh ya enggak, Bang, baru seminggu. Tapi nggak apa-apa lah. Dikasih. Hah? Ngapain dikasih kita? Ya, Abang berharap apa dengan warung kopi begini? Ya Udah minum aja. Allah, pantesan. Udah adem Iya. ini, Mbak. Ini juga itemnya bukan item kopi sebenarnya, Bang. Apa nih? Rendeman orang. Orang berendam jadi hitam lama-lama tuh ada. Aneh banget. Iya. Enak ya? Tapi tadi saya lihat tuh abang sibuk sekali baca berita. Iya ya. tuh, serius banget magang HP sampai kita teriak-teriak kagak didengar. Saya emang seneng, Bang, baca-baca berita. Karena kan saya harus tahu update informasi ya kan. Ini tadi saya lagi baca ini, Bang, berita kemarin tuh, Bang, tragedi Kanjuruhan itu. Oh iya. Itu saya sedih banget, Bang, bacanya. Cuman yang saya bingung ya, Bang, ya. Itu kok, kan itu tragedi, Bang, ya. Ada korban jiwa. Kenapa itu pengurus sama ketuanya tuh nggak ada yang mundur, Bang? Itu bukannya harusnya mundur ya, Bang, ya? Maksud saya gini loh, kalau pengurus sepak bolanya nggak mundur, nanti takutnya pemainnya juga ikutan, Bang. Pas diserang nggak ada yang mundur. Gimana tuh? Nggak ada yang mau jadi back. Iya. Iya juga ya. Tapi Pi, nih, bagus nih kita bisa dapat berita nih. Dari berita tentang sepak bola dari sudut pandang pedagang kopi. Bisa nih, Pi. Oh. Ya, kopi mengandung kafein. Tragedi Kanjuruhan kok dilupain? Sudah lanjut. Ambil gambar saja. Nah ya siap. Kita langsung aja loh. Langsung aja. Kita tag liputannya ya. Oh iya. Saya di mana ini? Di sini Bapak. Nanti pokoknya Bapak kita tanya. Bapak ikutin arahan kita aja nih. Kita tanya Bapak iya aja. Agak di sini sedikit biar ini warungnya bisa Oh iya. Iya, Sini. Iya. Udah pokoknya nih Mak, Mi, boleh nggak saya megang risol? Risol saya biar terkenal. Sudah itu nanti ambil. Aman. Nih, jadi nanti Bapak ikutin arahan saya. Kita ngomongin soal tragedi Kanjuruhan. Nanti Bapak saya wawancarain seakan-akan Bapak korban di situ. Oh? Seakan-akan Bapak punya rekan yang jadi korban. Oh iya, boleh. Kamu kehutanan. Ketahuan, Pak. Ketahuan. Ini apa-apaan kalian? Kalian merekayasa berita. Di mana tanggung jawab sebagai seorang jurnalis? Jurnalis jujur dalam menulis. Kalian apa kalian ini? Ngopi dulu Pak. Pak Pemret, Bapak. Ngopi. David,
Ya. Epi, Iya Pak. nggak di sana, nggak di sana, di sini. Ya di sini ya Bang, di sini. Saya perkenalkan, saya pemimpin redaksi, saya atasan dari mereka berdua. Saya mau masuk berita tadi Pak. Saya tadi lihat dari jauh, kok kecil banget. Iya, kan dari jauh. Jauh. Hanya saya Dari deketin, jauh, iya. hanya saya deketin. Ternyata terjadi rekayasa ya. Hah? Cinta? Rekayasa cinta, Oh Pak? bukan, ini adalah sembako. Semangat cinta. 9 bahan pokok di dalam bercinta. Thomas Jojing. Oh ya, Jojing kan dia. ya bongkar. Apa hubungannya Pak? Nggak ada kalau Ada itu. ya? Iya. Oke nggak, jangan dimasalahkan itu. Iya. Ayo Pak, ini harus diberikan Ini- pengertian Pak. Pak, ini kenapa pengertiannya ngambil onde-onde Pak? Kan belum ditawarin. Kalau kamu kan harusnya seneng daganganmu Iya diambil. sih, tapi saya kaget aja Pak. Aku yang deg-degan, ini pasti nanti belakangan kan saya suruh bayarin. Iya, tenang Pak. Ambil 2, saya makanin punya saya sekalian. Loh, gimana sih? Gelas kopi bisa? Iya. Luar biasa. Nah, Pak, maaf nih Pak. Lompat api bisa nggak lompat api? Saya Ini belum kayaknya latih. bisa Saya belum sirkus. latih. Dia bisa minum kopi dengan dilempar ya. Jangan yang susah-susah Pak. Yang ngitung aja Pak. Udah laut Bapak. Dia tuh memang ini wakil pemerintah ya, wakil saya. Ini Pak, Ini salah Pak. minum-minum ada manis-manisnya. Saya melihat dari jauh Pak. Kalian ini memang kayak gimana? Kamu jangan kayak dia. Makan dulu baru ngomong. Jangan kayak dia nangis sambil ngomong nggak jelas. Makan sambil ngomong nggak jelas. Kamu makan dulu, kamu nangis dulu. Ayo kita ngomong bareng. Ayo. Ya udah nangis ya. Orang ya. Ini ya, saya melihat perilakumu, merekayasa narasumber, tidak ada korban, kamu paksa ada korban. Biar beritanya bagus Pak. Kan ini sesuai arahan Bapak nih. Bikin berita yang viral. Maksud saya yang viral bukan dengan cara begini juga kali. Kalian itu kalau hanya mencari berita-berita viral supaya panik. Makan dulu, ngomong baru. Udah. Bapak maaf ya, Bapak makan onde-onde kok kepedesan sih Pak? Emang ada sambelnya? Kadang-kadang tuh salah respon. Reaksinya sering keliru. Iya, saya bermasalah dengan metabolisme tubuh. Ya. Jadi sebenarnya kalian kalau misalnya mau viral atau muter-muter, itu kan kalian bisa sewa blazer. Blazer, sewa blazer itu. Buzzer. Buzzer, Pak. Nah, Ya, ini itu juga buzzer. ngajarin yang nggak bener. Loh bener Kak, buzzer Pak, bisa Iya, tapi mudah Pak dia. tidak dengan cara seperti itu. Ini kamu saya kasih tahu ya. Ini saya Ya. kasih tahu. Ini serius, ini masalah serius. Kalian ini sebagai jurnalis itu bukan hanya mengejar yang viral. Nah, Menghalalkan segala cara direkayasa. Jadi beritanya nanti nggak sesuai dengan fakta. Ya. Berita itu harus seimbang. Jangan hanya mengejar viral. Tapi sampaikan fakta yang sebenarnya. Biar orang menilai sesuai porsi masing-masing. Jangan direkayasa. Karena dia tuh sudah lama saya ikuti merekayasa. Itu harokatnya panjang dulu saya Pak. Bawa berapa harokat? Ya kan baru sudah ikut. saya ikuti merekayasanya udah lama. Jadi merekayasa. Ingat ya, jangan dilakukan lagi. Jurnalis itu harus jujur. Harus faktual. Tidak boleh merekayasa. Dan independen, itu yang penting. Nah, independennya itu. Seperti itu Pak ya, jurnalis ya Pak. Jujur dalam menulis. Nah, kalau sampai besok saya lihat ini lagi, berarti kalian ketahuan lah. Lo gimana? Pikir ada hukuman Pak. Pasti. Bapak nggak ngasih hukuman nih ke anak buah Bapak? Ya ini peringatan. Ya, semua akan ada reward dan Ya, punishment. Oke. Siapa yang berprestasi, saya kasih penghargaan. betul. Tapi kita nggak dipecat kan Pak? Tidak, tapi kalian mendapatkan SPV. Apa itu Bapak? Supervisor. Kalian tidak, ini masih saya beri kesempatan Bapak ya. Ya. nggak dipecat aja Pak? Hah? Dipecat? Maksudnya kalau saya pecat, Nggak, dipecat nggak mereka nih? Enggak. Enggak. Dipecut. Nah, ya, Pak, dipecut dulu, Pak. dipecut dulu. nah jangan, tidak boleh ada KDRT. Kekerasan dalam ruang televisi. Jangan Pak, kita jangan dipecat Pak. Soalnya masih ada satu segmen lagi ya. Nah, kita lihat, kalau satu segmen lagi kamu masih melanggar, ya lihat 2 segmen lagi. Udah jumpa orang baru kok gini.
Abang lebih mirip bonge, Bang. Di Tayam Fashion Week. Gak jadi masalah itu adalah ketika seorang pemimpin yang karena adalah satu kepentingan untuk meraih yang namanya suara rakyat, dia mencoba untuk merakyat. Nah. Ini abang nih karakter aslinya atau... Oren ini. Abang gimana Oren? Warung kopi ada TV-nya gua doang nih. Di depan lagi TV-nya nggak bisa ditonton ya. Apaan nih? Ngopi dulu lah. Lah, Abang pejabat The Jack, Bang. hahaha. Kau ini suka kali ngejek-ngejek aku terus. Gimana kabar, sehat? Apa ini? Emang Abang pernah kesini, Bang? Saya baru lihat Abang dah. Inilah kau kan. 2 kali aku datang nggak ingat kau ya. Oh iya. Ini Bang nemu apaan tahu nih? Apa? Apa nih kunci gede banget? Kunci tank apa, Bang ya? Enggak lah, mana ada tank di Indonesia ini? Lah, gimana nggak ada ya? Ada dong. Ya maksudnya di warung kopi, mana? Tunggu. Tahu aku ini. Oh, ini punya jurnalis yang waktu datang ke kantorku, bawa ini dia. Oh iya bener kemarin kesini. Oh ketinggalan berarti ini, Bang. Iya. Oh, naruhnya nggak bener sih dia nih. Ya, Oh, tapi abang tahu nggak? Abang tahu juga dia? Tahu. Dia jadi orang itu datang pengen adalah kasus-kasusnya kan gitu kan. Tahu nggak? Dipikirnya aku orang lawyer keren, lawyer sukses. Karena penampilan kayak gini, dikira aku orang besar. Oh, emang tapi Abang sebenarnya nggak sukses, Bang? Ya sukses. Jadi Abang pura-pura doang nih begini? Jangan kok kali orang dengar nanti. Saya pikir emang Abang sukses banget gitu, kaya gitu. Ternyata enggak ya? Ya, itulah kita tuh penampilan yang membuat kita orang memikir kita sukses gitu. Padahal di belakang-belakangnya orang nggak perlu tahu. Yang penting ini ku kasih tahu satu rahasia samamu. Gaya yang keren itu yang penting. Nggak apa-apa mau berhutang pun nggak apa-apa. Oh, saya pikir Abang orang besar, ternyata besar utangnya, Bang ya. Itu ku bilang ya. Ini ku bilang sekali lagi. Nggak apa-apa gaya seperti ini, nggak apa-apa utang besar. Yang penting kita kelihatan parlente, keren seperti ini. Itu nggak apa-apa ya supaya meyakinkan orang-orang dengan kerjaan kita. Masa nggak punya utang nggak apa-apa sih, Bang? Gimana dong? Nggak apa-apa. Saya lihat teman-teman saya tuh pada ini, Bang, kelilit utang di pinjol. Pinjaman ojol. Jangan lain. Oh, Beneran geblok nih dia nih ya. Abang saya pikir pintar, Bang, lawyer. ya kan saya lawyer angkatan lama. Iya. Terus, Wah, itu pada di teror-teror, Bang. Diancam-ancam. Awas ya, kalau nggak bayar, besok saya tagih lagi. Atau gitu. nggak ngancam itu. Ya itu wajar dia bilang, kalau nggak kau bayar besok aku tagih. Wajar lah nggak ngancam itu, Pak. Enggak, saya nggak mau punya utang, Bang. Saya mah cuman ini aja nih, pengen warung kopi saya ini lebih terkenal supaya rame gitu, Bang. Tapi kalau misalnya saya kayak Abang gini, parlente gini, bisa nambah rame ya kira-kira? Ya pastilah, makanya kau coba nih. Kau harus kayak gini-gini, gaya kau ini harus yang seperti ini nih. Udah, cerah, menandakan harimu cerah. Oh iya. Nah, terus jalannya pun nggak yang, jangan gitu. Saya nggak jalan begitu, tadi Abang yang begitu. Ya maksudnya jangan ditiru yang itu, ya. Jalan tuh harus yang tegap, terus ada gerakan-gerakan gininya nih. Kalau udah jumpa orang baru kok gini. Abang lebih mirip bonge, Bang. Di Tayam Fashion Week. Aduh, ada inilah dibilangin. Pokoknya intinya itu, kalau mau viral kau harus melakukan sesuatu. Oh iya. Kau ikuti tren. Nah, pengen tuh saya viral, pengen. Iya, ikuti tren. Ini pada ngapain orang harusnya damai, mereka pada bertengkar sih? Nggak bertengkar. Ini emang Ratno. Kemarin Bukan Ratno namanya. ketinggalan kunci ada nggak? Ada. Ini, Pak. Nih, tuh saya selamatin tuh. Wah, bener ini yang dicari nih. Loh, Sebentar. Ini kayaknya kunci yang kita cari. Iya. Tapi yang kita bahas itu. iya. Loh, kok abang ada di sini? Oh iya. Biasanya di Kopi Jontor. Nah, itu Bisa kalau dia di Kopi Jontor. tiap hari tertentu aja tuh. Oh. Iya, ini langganan saya. Saya suka kopi-kopi rakyat. Membantu ekonomi
menengah ke bawah. Bang udah kenal ya mainnya? Nah, inilah Yang ini bisa, ini Bang. Lagi dong Mbak, ini Pak. Yang mana? Bapak ini belum lihat. Tadi kegedean. Kegedean. Ayo, Mbak. bisa lempar makan itu. Potong ya. Ya, oke. Coba supaya agak viral. Gimana kalau kita taruhan? Taruh apa Pak? Terserah lah. Oke. Berhasil. Oke. Kok berhasil? Pokoknya yang kalah tipes saja, oke? Wah, taruhannya terlalu medis banget itu. Ya, maklum saya gagal di kedokteran soalnya. Bang, Ya, apa? abang keren di kantor seperti Iya, itu tapi kok- gayanya. Nongkrongnya di sini, bukan di hotel yang Bintang 5 tuh. Gimana? Nggak tahu di cafe shop kayak di mananya di. Oh iya. Itu saya bilang, kita harus merakyat lah. Walaupun kita sudah menikmati hasil kerja keras, tapi merakyat lah. Ini kan cuma 2.000 sehari pendapatannya. 1.500. Aja 2.000. Jangan. Nah, tapi nambahin. bener yang diomong dia sih. Apa? Emang Yang apanya yang bener? merakyat itu Merakyat, penting. betul. Jadi jangan sampai gengsi walaupun posisi tinggi atau apalagi pemimpin harus merakyat biar tahu gini penghasilan sehari berapa. Iya. Masa 1.500 dibilang 2.000. Itu kan berarti nggak tahu faktanya. Pak. Iya, Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika seorang pemimpin yang karena adalah satu kepentingan untuk meraih yang namanya suara rakyat, dia mencoba untuk merakyat. Nah, bukan harusnya- karakter aslinya. Wah, itu yang nggak boleh terjadi sebenarnya. Ini abang nih karakter aslinya atau Oren ini. Abang gimana Oren? abang bukan merah? Abang tuh bukan merah, ini bukan gua. Kita lagi nggak ngomongin jasnya dia, Pak. Iya, Ya, saya merakyat lah. Saya. merakyat. Iya, saya langganan di sini. Tapi Bapak dari- ini sebenarnya orang bukan sih? Orang. Iya, Mas. Jangan duduk, jangan duduk. Mari duduk. Pak Warung saya. Bapak duduk. Enggak, kita enggak enak juga kita ngobrol sambil berdiri. Boleh, Kesannya boleh, ya. Kita Untung ambeien loh. ini. Nggak, Ya, tapi boleh, untung, boleh. untung banget ini masih ada di sini. Bapak kebiasaannya ditinggal. Kebiasaan gimana orang baru kali ini ketinggalan biasanya lupa doang. Jadi ini, aja itu. jadi kita tuh sudah ketemu Bapak ini untuk menanyakan supaya kunci ini Iya itu tetap. sebenarnya kunci apa sih Pak? Nah, ini sebenarnya Kamu penasaran? Iya Pak. Kamu penasaran? penasaran. Sungguh mati? Aku penasaran. Itu lagu, Pak. Aku juga penasaran. Kalau kalian semua penasaran, nah ini adalah penasaran nasional. Apa sih? Semua penasaran. Penasaran gimana Iya kan? maksudnya? Makanya Marketing maksudnya saya penasaran akan tuh. ikuti karena ini negara demokrasi. Saya ikuti suara terbanyak. Karena suara terbanyak penasaran, saya akan ikuti kata hati yang penasaran. Enggak, saya kira Bapak ngerti ini kunci apa. Bapak dari tadi ngomong penasaran seperti itu. Bapak panas dalam. Loh, dikira saya tahu kuncinya apa? Ya, makanya ini Iya. Pak Misteri ini kan lagi Saya tahu atau enggak penasaran kan? Iya Pak. Penasaran kan? Penasaran. Iya. Penasaran. Iya. Sungguh mati? Aku penasaran. Ngulang lagi. Artinya semua penasaran. Baik, siapapun saya yakin penasaran. Ya. Apa yang ada di balik kunci ini? Sama. Bukan di maksudnya kisahnya Pak. Jadi itu maksudnya. kisah mendingan Ada ini apa? Pak, kita udah mencari-cari ke mana-mana kan, supaya kita nggak penasaran. Bagaimana kalau kita ke Bang Omar? Sungguh mati. Sungguh mati untuk penasaran kita ketahuan siapa yang Bukan sebenarnya yang lagu, jadi ini penasaran. benar-benar penasaran ingin tahu. Jadi bagi siapapun yang penasaran, ikuti terus kisah kunci misteri ini. Hidup itu berputar, bro. Yang kemarin sedih, sekarang nggak boleh sedih. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kalau gitu, kalau duit nggak mampu, tak kasih perhiasan. Ibu, saya laki-laki. Saya pakaian sutra aja saya tidak pakai, apalagi perhiasan. Ya kenapa? Ini gigi emas juga kepaksa, Bu. Ini Pak. Kamu nggak di tempat lawyer, nggak di pinggir jalan, bikin kaget aja. Ya, saya hanya mau menekankan saja, Pak. Ini kan kasus ini harus kita pecahkan sedemikian rupa. Makanya ini akan saya pecahkan sendiri. Loh, saya jadi ngapain dong? Maksudnya kamu sama aku. Loh gimana? Katanya pecahkan sendiri, tapi berdua. Kalau enggak pecahkan berdua dong. Kita pecahkan ini sendiri. Nggak bisa. Berarti sendiri. Kamu pegang. Saya ngomong. Saya akan pecahkan. Ya, pecah semua deh, Pak.
7, Ya. 8. Lihat toh Pak, Ya. uang saya nggak habis-habis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini tata cara menghitungnya yang baik dan benar. Betul. Yang pertama, pastikan bahwa itu uang asli. Dengan cara dilihat, diraba, dikerawang. Menjauh Pak, jauh. Ngapain kita ke Kerawang? Nah, itu kan aturan. Iya, iya. Cuman saya mau tanya ini. Bukannya ini Ibu Inggar? Saya Ibu Inggar. Loh, tapi kok penampolannya? Penampilannya. Enggak, Penampilan, Penampilannya. performance. dari awal saya setiap ketemu Ibu tuh pengennya nampol aja. Jadi dari penampolannya itu, saya kenapa? Saya jelasin dulu ya. Ya. Hidup itu berputar, bro. Yang kemarin sedih, sekarang nggak boleh sedih. Kita harus bangkit dari keterpurukan, ya kan? Makanya saya tampil cantik, Iya, saya begini. tampil mewah, glamor, kelap-kelip. Terus uang saya banyak banget. Oh, Karena apa coba? Berhutang online. hah? Berhutang Yes. online? Yes. Ibu dapat uang ini dari Maksudnya dari Pinocchio, pinjol. Pinjol. Bu. Heeh. Nih saya kasih tahu Bu ya, itu bukan solusi untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi. Nah, Pinjaman online. Pinjaman online itu memang dapat mendapatkan uangnya. Ya. Tetapi Bu, itu nanti untuk mengembalikan ini. Coba Ibu pinjam uang berapa? Misalnya 1 juta. Berapa yang diterima? 900. Paling cuma 750-an. Ya dipotong-potong Nah, itulah. tuh. Berapa Ibu harus mengembalikan? Ya lebih daripada itu. Nah, karena tuh. bunganya. Tuh kan? Tuh apa tuh? Iya. Kan saya butuh yang instan. Saya ingin hidup mewah. Bu, kalau Kan ada butuh mie yang dong. Kan ada mie kalau yang maksudnya instan ini butuh yang serba cepet. Ibu kan Pak bisa ikut di ajang audisi. Misalnya Ada ya pencarian bangkot, itu Ibu kan bisa ikut. Pencarian bakat. Pencarian bakat. Pencarian Kalau pencarian bakat. bangkot Iya. susah. Kalau Iya. pencarian bangkot itu bisa. Tapi terus sekarang saya mau kembali lagi nih. Sekarang kemana? saya kembali ke kasus suami saya. Apakah sudah terselesaikan? Apakah sudah terkuak misteri di balik kunci peninggalan suami saya? Ini dia, Bu. Tuh kan. Ini. Ya ampun. Bentar Bu, pakai mohon maaf. dibanting? Saya mau cari. Apa pakai dibanting? Sebentar, permisi. Ekspresif. Ya. Oh, sebentar. Ibu bisa nggak saya banting biar kaget? Kamu dari taksi ya? Enak aja saya dibanting-bantingnya, saya harga. Oh, banting harga. Oh iya iya. Saya minta tolong ya Pak. Ya. Mau ya Pak nolongin saya? Saya berusaha untuk menolong Ibu. Kenapa? Apa yang harus saya tolong? Yaitu pecahkan semua kasus saya, pecahkan semua permasalahan saya. Jangan khawatir Pak, nanti untuk memperlancar proses-proses Bapak, tak kasih duit. Duit. Saya tidak bisa dibayar, Bu. Saya bukan orang yang bisa dibayar. Saya orang yang punya prinsipal. Prinsip. Prinsip aja ya, nggak Ya, pakai nggak pel. pakai pel. Prinsip. Iya, saya orang yang punya prinsip. Kalau gitu, kalau duit nggak mampu, tak kasih perhiasan. Ibu, saya laki-laki. Saya pakaian sutra aja saya tidak pakai, apalagi perhiasan. Lah kenapa? Ini gigi emas juga kepaksa, Bu. Bu, yang namanya perhiasan terindah adalah istri yang soleha. Soleha. Bagaimana kalau boleh tepuk tangan, santai aja. Perhiasan terindah ada istri yang Istri yang soleha. soleha. Bagaimana kalau dikasih istri aja? Gitu, berarti kamu saya kasih saya. Loh, Katanya istri soleha. Yang soleha Saya bukan siap. yang soleh, Bu. Tuh, laki dong. kalau saya dikasih Ibu ya, nanti saya disangka pesugihan. Nah Udah lah, Bu. aja. Saya. Kalau duit Sudah nggak jangan, Bu. mau, Saya jangan saya kalau menolong aja. Yang duit nggak mau, perhiasan nggak Perhiasan nggak mau. mau. Saya Itu tuh berarti orangnya- integritas tinggi. Gimana kalau saya kasih sandal jepit? Apa? Ini yang saya mau. Ini kalau ini saya mau. Tuh. Mohon maaf. Itu kan dia. Orang saya itu moving mau pindah tuh bukan mengajak kejar-kejaran. Kamu itu aneh. Dikasih duit nggak mau, perhiasan nolak, Iya. giliran sendal jepit. Saya anakku sini sayang. Karena panggil mama nggak panggil ibu lagi. Iya, Mami. tapi mau ya sandal jepit ya? Mau. Jadi mau ya bantuin Mbak, saya? terima kasih. Ini saya akan terima. Ben, Ya. kalau nolong bantu orang itu lihat-lihat, jangan sembarangan. Bantu tuh yang gini. Ada masalah apa? Ibumu sudah terjerat pinjaman
Online. Kalau mau nolong ya jangan pilih kasih begitu dong. Bukan pilih kasih, itu mah ini normal aja. Otomatis. Bapak pikir saya nggak cantik? Nah, Bapak pikir saya nggak cantik? Ya. Bapak nggak ngeliat. Jujur. Kalau jujur. Loh, jurnalis harus jujur. Oh ya betul Pak, Bapak jangan gitu. Kalau mau menolong orang ya semua harus sama rata, Betul. sama rasa. Jangan pilih kasih seperti itu. Kita semua kan pada dasarnya sama. Jadi tolong jangan dipilek-pilekin. Pokoknya jangan dibanding-bandingke. Kita semua sama. Pakai rendang sapi. Jangan lupa perkedel. Perkedel. Tapi tanpa nangka ya. Perkedel tanpa Ngomong nangkanya fasih banget kayak orang condet ya. Sama teman-teman mereka ada posisinya aneh. Kayak gini. Lagi sama teman-teman apa John? Kalau Ayo coba kayak gini. Dipersembahkan oleh Permisi. Ini memang kita menggalakkan pariwisata. Iya. Coba bisa kita Kita harus tanya-tanya nih. Mr. and Miss. Halo, Mister. Hai, Miss. Ya. Patung, massage. Itu kalau dipantik tawarin. Ini disapa yang baik dong. Pijet tato. Nah, sama saja kamu. Aduh, kepang rambut, kepang. Gimbal. Sama aja. Sir, Miss, can I help you? Do you like me? I'm sorry. What? Do you like me? Do I like you? No. What is he asking? Do I like you? No, me. Yeah, you. Noodle. Johnny Noodle. Noodle. Oh, Johnny What is he talking about? Jadi gudel. What? Are you Kamu aja yang ngurusin. are you delegation G20? Oh no. Is it talking? Jadi, Oh no. Salah we're not. itu pertanyaan. Are you
Salah Ini pertanyaan. pertanyaan salah. itu benar Ini begini. kamu ngomong reporter tuh. Coba. Mister, Oh. nah, anybody home? Itu paling benar. Kamu bukan mau ngobrol, itu mau nganter paket. Kamu, Fit, kamu bisa nggak, Fit? Nah, kalau orang dari luar tuh suka sama budaya kita. Jadi harus kita kasih pantun. Oh, ini boleh Pantunnya. nih. Walking to the moon. Handsome, Eating to restoran. handsome, Daripada kamu melamun, mendingan kita pacaran. cakep. Tapi nggak ngerti kalau apa lagi. Pacaran. Lo ngomong apa lah? I don't get it, like I'm so confused. Guys, Ngomong apaan sih? kita bisa bahasa Indonesia. Bentar. Jadi kalian berdua ini nggak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Mereka bisa, tadi udah ditanya. Nggak bisa, Tetiasa. Tapi, Anda bisa bahasa Sunda? Tetiasa. Ada orang mana tadi Oh, aku ngomong aing geus ngomong bahasa Inggris ya teh. Si lain jadi ngomong teh parugu. Maaf ya, Pak. Oh, Maaf ya, Pak. enggak siun. Tuh siun. Nggak berani. Ngantuk di stasiun. Dari, ternyata pernah tinggal di sini, di... Pernah. Sini, agak deket. Sini. Oh iya. Itu adiknya di bawah, Bukan Oke. Oh, itu bukan adiknya. koper. Kade. Kok mirip ya? Oh, dulu pernah tinggal di mana? Pernah tinggal di Bandung. Namanya tinggal di tanya kenal dulu. Oh iya. Namanya What siapa? is your nama? My name is Joe. Oh, Joe. Nama saya Joe. Nama Sure kamu name? siapa, Neng? Short name. Surname? Tiffen. Yes. Name. Namanya? Tiffen. Saya tahu asalnya Tiffen dari mana. Ferdah, masih Ferdah Tiffen dia. Dari mana? Dari Ferdah Tiffen. Tipes. Itu tipes. Perda tipes. Itu penyakit. Tahu dia. Oh, kamu dari Prancis. Iya. Oh, dari Prancis. Tahu tuh dari mana? Kelihatan orang kalau biasa makan croissant itu kelihatan. Krongsong. Croissant yang gosong tuh croissant. Oh, croissant. Croissant gosong. Iya. Tapi ngomong-ngomong sudah lama tinggal di Indonesia? Ya, sekitar 4 tahun lah. Oh, 4 tahun. Jo berapa lama, Jo? 11 tahun. Oh, lebih lama kamu daripada aku. Oh, enggak dong. Udah Tinggal lama. di Bandung. Iya. Itu 11 tahun. Sombong. Ini, Ya. apa namanya, nggak mau pulang nggak punya ongkos apa gimana? Nggak mau pulang. Nah, ini kenapa nih? Nggak mau pulang, nah. 11 Berarti tahun betah di Indonesia. Iya, betah di Indonesia. Ih, kita jadikan berita saja boleh tuh. Boleh, diliput. Wawancara saja. Karena ini menarik sekali nih Bukan bagaimana. ini gede-gede, bukan diliput, Pak. Bukan diliput. Oh, Bukan diliput. Kalau Jo aslinya mana? Asli USA. Orang Sunda asli. USA. United States. Oh iya, United States. Oh, United Of States. America. USA. Negara bagian mana? From Prancis. From Prancis. Asli lahir di New York, New York. besar di Florida. Florida man. Defend Defend Prancis senyumnya di yang luar biasa. mana Di kotanya? Paris. Hah? Di Paris. Oh, di Paris. Di Paris. Paris. Oh, Fahri Hamzah. Bukan. Paris. Paris tuh bacanya Paris. Gitu. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Tuh. Je t'aime. I'm not sure we'll answer that. Bekena kurset. Apaan tuh? Come again? Digebek enak, digukur besar. Paul Pogba, N'Golo Kante. N'Golo Kante. Bisa kan gua? N'Golo Prancis. Ya, Lu suruh pemilih pemain bola barusan mah lu. Lo Kante pemain Prancis sama. Saya nggak Paris paham. Saint-Germain. Iya. Kamu ngomong. Saya nih tunggu ini Tanya kita dong. mau liput ini Iya, bagaimana? liput, tanya. Tanya kesannya. Ya, apa ya? Sukanya dengan budaya kita apa yang disuka makanan, kemudian apa mungkin objek-objek wisata. Tanya. Ya, pemirsa, ini kita sudah kedatangan 2 orang perantau dari negeri seberang yang ternyata betah tinggal di Indonesia. Kalau boleh tahu, Jo, apa makanan kesukaan di Indonesia? Oh, saya suka nasi padang pakai rendang sapi. Wih, Jangan lupa perkedel, perkedel. tapi tanpa nangka ya. Tanpa Perkedel tanpa ngomong nangka. nangkanya fasih banget kayak orang condet ya. Tanpa nangka. Tapi Jackfruit kalau nggak suka. jujur saya ya suka ya nangka tok. Cuma nangka maksudnya. Bukan katonya ya. Bukan. Oke, ini teman-teman nih memakai batik. Apa pendapat teman-teman tentang batik? Batik, oh. Ya, batik Bagus, asli Indonesia. Iya, warna-warni, banyak apa motifnya. Ya. Kayak orang Indonesia, kayak gimana? Kayak cerah.
Cerah. Nambah penampilan jadi cerah. Berarti suka batik, Tifain? Suka. Kalau Pak Jo suka batuk ya? Oke, dia suka batok. Apa yang membuat Anda tuh merasa aneh atau ada perbedaan budaya yang seperti kultur shock yang Anda pernah pertemukan? Kalau hari Minggu pagi, saya bangun, dengar suara emak-emak, adik, selalu bikin saya keras ya, rasa terganggu. Aduh, ya terganggu. Itu apa? Itu di daerah mana? Saya tahu saya pagi-pagi. Ini kampung. Jualan apa? Tapi sekarang itu seperti musik gitu. Bisa bangun, yes, chicken, bagus. Enggak, yang bukan mama tadi. Bukan. Beda. Kirain mamanya tadi ada sekarang gitu. Itu chicken ya. Ya, Chicken set kalau di dapur Kitchen. Kalau Nona pernah alami apa? Alami itu apa? Ya itu tadi pengalaman. Culture shock. Oh, si orang kalau sama teman-teman mereka ada posisinya aneh. Kayak gini. Lagi sama teman-teman, apa jongkok? Kalau coba kayak gini. Coba kita ngobrol sambil jongkok ya. Ya gini. Ini aneh, memang di Perancisnya Aneh. kayak gini. Ya, Saya lihat. ya itu Kenapa Pak? bisa. Kenapa Pak? My stabilizer. Jadi sudah harus pakai Kenapa orang stabilizer. Prancis nggak bisa begini? Apa orang Prancis semuanya asam urat? Nggak tahu kita punya kursi. Oh, kalau kita juga punya kursi. Ngapain nggak dipakai? Itu diperebutkan. Masalahnya kursi di kita tuh banyak diperebutkan. Itu akhirnya. Tapi yang harus kita syukuri nanti 2024 itu yang namanya rebutan kursi itu sudah nggak high cost lagi. Biayanya udah murah. Karena kursi di online kan paling 1 juta udah dapat yang bagus tuh. Ya kalau bisa beli sendiri, ini kan beda ini. Bedanya. Tapi kalau Ya contoh makan. berarti kamu asam murah. Bisa. Saya bisa jawab Kamu baru syukur bener aja udah. Nyaman ya posisinya. Di sini kalau yang seperti itu, gimana sama juga. Ini berhubungan dengan masalah IQ. Makanya ada istilah IQ. Cameo, masa cameo. IQ. Iya kan soal cameo. IQ jongkok itu biasanya gitu. Ya, kita kembali ke Bang Jo nih. Boleh kasih pandangan tentang Indonesia menurut Bang Jo? Ulang ya, sorry. Bang Jo boleh pandangan kasih tuh, pandangan. Indonesia di mata Bang Jo. Itu, this is my home. This is my home now. Aku pernah coba pulang ke Amerika atau ke negara lain, tapi ada pull, tarik. Bang Jo balik lagi ke Indonesia. Makanan, orang-orang ramah, ya sangat suka Indonesia. Membuat Itu di dalam rindu ya, hati. kangen. Jo udah menikah. Jo sudah Belum. menikah? Belum. Kepo. Kepo, kamu kepo. Bilang aja doain. Oh ya. Kalau Tiffany? Apa maksudnya? Kamu Itu apa? yang tadi. Belum Apa yang tadi? menikah, Belum menikah. Tiffan. Belum. Lagi cari. Lagi cari. Bisa. Bisa nih. Ya, Intinya memang kuat lagi makan. cari ya. Ini saya kasih tahu ya, ini jurnalis saya. Memang Tiffany lagi cari jodoh, tapi ya nggak kayak kamu juga kali. Enggak dong. Dia memperbaiki keturunan, dia memperbaiki ketanjakan. Kalau suruh milih, Jo, kamu akan tinggal di Indonesia terus atau akan kembali ke Amerika? Oh, semoga bisa tetap di sini aja ya. Kamu Ya. lebih memilih Kalau bisa pulang tetap- mungkin untuk liburan, tapi ya Oh, di sini kamu- aja. Oh, rumahmu di sini gitu ya? Iya. Oke, kalau kamu memang tetap di sini, nanti setelah ini kita pulang, kamu tetap di sini kan? Oke. Dia tinggal Kamu di sini. tunggu roti, mama roti ini sampai tutup ya. Dia se-open terus. Masih buka dari Masih tadi. buka. Maaf ya, kita Ya. kami bakil lagi dulu ya. Bakil. We have to go. Pergi. Balik. Oh kok bakil balik. Kok dia ngerti orang mana lu orang Kilabun? Oke. Kita cap dulu ya. Ya. Ivan, Jo, terima kasih ya. Ya, Mudah-mudahan betah di sama-sama. sini. Terima kasih juga sudah mencintai Indonesia. Ya. Thank you. Itu kopernya jangan lupa. Oh iya. Adanya. Hati-hati Makasih ya. di jalan ya. Kalau mau beli oleh-oleh ke Tanah Abang sana. Oke. Tuh. Nih. Kalau perlu air zam-zam ke saya. Jual. Itu apa nih? Saya kurma, Itu loh. zam-zam ada.
itu bisa, walaupun hal yang biasa bisa jadi berita, Bo. Terus ini ngapain kamu ngomong? Bukan. Maksudnya itu orang luar negeri saja bisa mencintai Indonesia dan menghargai budaya seperti itu. Makanya kita sebagai orang Indonesia jangan sampai kalah. Jangan mau kalah, kita harus lebih mencintai budaya kita sendiri. Walaupun makanya pentingnya adat ini, bahasa Inggris ya, saya quote ya. Iya. Adat is tiadat. Adat istiadat. Memang itu bukan berarti adalah. Kalau memang adat istiadat. Time is money. Adat is tiada. Pernah dengar nggak yang namanya anchornya di Metro? Siapa itu? Zilvia Iskandar. Nah, itu. Itu iya, Zilvia Iskandar. Orang tuh kita harus punya yang namanya sikap. Jangan juga seperti anchornya di Metro. Ada Siapa? Andi F. Noya. Kalau no, no. Kalau ya, iya. Ini kok Noya? Jadi kesannya Bimbang dia. bimbang kan? Ada lagi. Siapa? Nah, coba cari. Saya tidak ketemu. Saya nggak tahu, Pak. Nggak ada. Udah, ini menarik. Jadi kalian harus jeli mencari berita ya. Yang Adat penting istiadat. tidak direkayasa. Fakta itu harus kita junjung tinggi. Ya, seperti itu tadi. Oke. Pulang saya. Saya pulang. Saya akan lanjutkan ini masih Ya, mencari berat ini. misteri. Saya Misteri yakin kunci. ini pasti berakhir dengan tidak menyenangkan. Buat kamu, buat saya ini adalah penyiksaan. Selamat berjuang, Pak. Ya, terima kasih. Permisi. Nah, look yang news anchor-nya keren tapi angle-nya nggak pas. Nah, itu pemirsa juga terganggu. Dan sebaliknya, kalau angle-nya sudah bagus, terus news anchor-nya kayak gitu, wah terganggu banget. Nggak boleh dong. Udah dicek sih. Nah ini pokoknya segmen pertama kita bakal on cam dulu opening. Nah nanti nih Ken tuh jelasin ya kejadiannya di mana, terus sama korbannya berapa. Lebih ke situ dulu kalau untuk on cam yang segmen pertama ya. Nanti presenternya siapa? Nanti presenternya. Nanti aku yang kontak. Oke. Ini Kamu relax ya, yang pasti ya. Sip. Relax, fokus sama Ntar kita insert konten ya. aja. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tunggu. Wah, ini kok tumben. Ini. Kok tumben kita kesini? Lo bukan dong, tumben. Justru kita harus nanya nih, Mas, Bapak-bapak. kita mau liputan nih, mau ada on cam. Jadi boleh nggak agak geser biar nggak ganggu visualnya? Oh, boleh geser gabung maksudnya. Gesernya di luar ke sana, jangan ikut in Oh, frame. ini lagi liputan juga? Lagi Iya, liputan Pak. nih. Oh, kalau gitu mungkin- sama-sama aja. Kita bisa pakai ininya nggak, hasilnya nanti bisa kita pakai juga. Loh, untuk media saya. Emang Bapak juralis juga? Saya juga jurnalis ini. Saya kebetulan Iya. pemret. Ini pemret. Ini wakil saya, Iya. jadi kalau saya berhalangan, jadi yang ngambil rapot anak saya dia. Bukan dong. Kalau misalnya berhalangan untuk tugas-tugas perusahaan. Iya, maksudnya gitu. Iya. Termasuk laporan ke Iya. bos gitu. Ini tapi Pemret sampai turun ke lapangan juga apa gimana Oh, sih? saya Konsepnya, itu orang yang tidak mengenal posisi. Buat saya, wah, Beliau itu luar unggulnya biasa. saya. Karena kebetulan memang dia harus turun langsung. Karena beliau orang karyawan cuma 4 termasuk dia. Jangan dibongkar itu dong. Itu kan kenyataan begitu, Pak. Ya, tapi kan Iya. kita itu seolah-olah perusahaan gede gitu. Ini siapa tahu mungkin ada kesamaan nih dengan media kita juga. Ini medianya namanya apa emang? Saya Kita TV plus 22. Plus 22. Baru dengar itu saya. Jadi yaitu dua-dua itu menggambarkan jumlah Karyawannya 2. Dua apa dua? Totalnya dua-dua. Iya. Jadi 4. Boleh kenalan? Boleh. Kesini, Kesini, Ini udah Pak. kenal. Niken, Ini Mbak Niken. Saya pemret, saya calon dong. Yohana. Ya, Mbak Yohana. Saya calon tahu Mbak dong. Yohana Margareta. Jason. Saya calon Jason. dong. Loh, ini. Sini. Oh, Jangan cepat belajarnya ya. jangan ikut Paling lucu di antara mereka tuh ini. Fanny. Enggak, ini Iya. anaknya ya, Pak? Kok mirip? Bapak. Jangan-jangan. Jangan kamu yang jadi- saya terlantar. Jangan. Jadi ini anak kita. Ini kita mau tanya-tanya nih. Yang menjadi kesulitan untuk menjadi news anchor itu apa yang menjadi halangan atau hambatan ketika Anda Terbesar, menemui ya? seorang kameramen?
Kameramen. Ya makanya justru nggak ada kesulitannya. Justru kita harus kesulitan. pairing up, kita harus jadi partner kalau sama Dijelasin kameramen. pairing up apa. Jadi ketika kita liputan, misalnya kita mengcover suatu isu, suatu kejadian, nah biasanya yang turun ke lapangan itu ada 2 orang. Ada reporter dan juga kameramen, dan dua-duanya ini itu disebutnya jurnalis jadi sebenarnya. Dua-duanya jurnalis, Yes. bukan hanya seorang anchor, tetapi kameramennya juga, mereka adalah Betul. seorang jurnalis ya. Dan kami ini satu paket, Iya. biasanya kami meliput satu isu, diterjunkan dalam satu tempat yang sama, dan kami mengcover yang satu reporter ini tugasnya mencari data biasanya, dan juga melakukan reportase untuk live report ke masyarakat. Nah, teman-teman kameramen ini yang mencari gambarnya, karena pemirsa di rumah, karena kita televisi, jadi butuhnya gambarnya. Visual penting. Tuh. Kuncinya di Niken dan Fani Fani. nih. Pengambilan gambar. Karena Visual kalau penting. suara look yang news anchor-nya keren tapi angle-nya nggak pas, nah itu pemirsa juga terganggu. Setuju. Dan sebaliknya, kalau angle-nya sudah bagus, terus news anchor-nya kayak gini, wah terganggu banget. Nggak boleh dong. Yang pasti sih kalau misalnya kita mau laporan, ya kita benar-benar harus baca dulu, terus kita harus ngerti isunya apa, ngerti konten dan peristiwanya apa. Makanya kita ini mau news anchor, mau apapun profesinya di dalam newsroom itu, uniknya Metro TV, bukan unik sih, hebatnya Metro TV, semua news anchornya, produsernya itu harus dari reporter, harus jurnalis lapangan. Dan sekarang kan sudah konvergensi media nih, Iya. Metro TV ini juga ada, Ada. MGN ya, Media Group Network. Yes. Nah itu kita juga harus bisa kamera juga, harus bisa pegang kamera. Jason, Yohana dan semuanya juga harus bisa bawa kamera, karena kan sekarang ini harus cepat dan harus multi talenta jurnalis Multi itu. talenta dan multi skill ya. Iya. Luar biasa sekali Mbak Yohana tuh pemikirannya luar biasa. Luar biasa Menyeluruh. pasti. Dari kecantikannya ya, begitu melihat kecantikannya saya seperti melihat sidang di DPR. Apa itu? maksudnya? Kecantikannya paripurna. Semanja itu dong. Iya, kayak sidang gitu. Berarti masalah kita itu tantangannya juga sebenarnya sama Sama. jurnalis dari media ya. Walaupun posisi saya mohon maaf, saya sudah pemret ya. Ini beliau ya. Pemret walaupun hanya 3 ya di bawah saya. Itu pun kalau mereka pilek 3 aja udah sepi, tinggal di kantor saya sendiri ya. Kunci kesuksesan Anda itu apa berarti? Untuk menyambung ke lagu yang akan Anda nyanyikan. Jangan di Kita terus terang dong. Supaya Pantang menyerah. pantang menyerah. luar biasa, pantang Kuncinya menyerah. jangan pantang menyerah. Hidup adalah Perjuangan. Hidup adalah perjuangan, itu kuncinya. Hidup karena hidup perjuangan.
Kalau tadi sampaikan, Ya. everyone can be journalist. Tapi Ya. kan jurnalis seperti apa yang dibutuhkan? Kita itu ada di masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian kita jalan bersama mereka. Kita tidak perlu melihat orang berdasarkan saranya, latar belakang pendidikannya, tapi kita melihat mereka dari kualitas dan kapasitas mereka. Gimana Senin kemarin berasa gempa? Iya, saya persis lagi ada di lantai 6, lalu kemudian sebetulnya lagi mau tapping, lalu kemudian teman-teman bilang, gempa. Tetapi saya tidak rasa, cuman saya pusing. Oh, nggak ada yang goyang? Saya pusing, lalu kemudian mereka bilang, itu ada foto yang goyang. Saya lihat, oh benar, baru tahu gempa. Aku juga dengernya dari anak make up, foto-foto Pemret katanya pada goyang, goyang. di situ karena gempa. Kasiannya udah Baru kemudian disuruh turun. Ada tamu ini, Bang. Cak Lontong. Masih ingat saya, Bang? Sangat ingatlah orang terkenal. Iya. Halo. Kang Denny ini masih Halo, muda, kita ketemu di sebuah TV dulu. Iya, dulu Kang saya masih Denny. muda dan masih gagah waktu itu. Masih kecil perutnya. Ya, dulu Kang Kalau Denny. Cak Lontong dari dulu sampai sekarang ketemu tetap ganteng aja. Alhamdulillah, Dan Bang. masih lontong Tapi ya, Bang? deket-deket. Wah, ini kebetulan sekarang bukan sombong nih, Bang. Saya pamer bahwa sekarang saya sudah jadi pemret di Jadi pemret. Media TV Iya. Plus 22. Banyak yang sudah bisa jadi pemret di Plus sini. 22. Ya, media kita itu. Jadi saya baru merintis dengan, ya kira-kira saya sudah mengumpulkan 4 karyawan. Termasuk beliau. Sekarang sendiri pun bisa. Kalau Ya, karena eranya Bisa punya digital, media, Bang, iya. ya. everyone can be a journalist Iya. in digital age. Kuncinya ini, everyone can be journalist in ini. Kuncinya itu. Ini kunci apa sih ini? Saya mau Nah ini makanya Ini kunci yang menunjukkan kita pada misteri yang harus kita bongkar nih, Bang. Tapi karena tadi saya ketemu dengan ya mungkin 4 ya reporter sama news anchor Iya. tadi. Mereka mengarahkan ke kayaknya kita harus ke sini nih, ke Abang nih. Oh gitu. Sama Mbak Kalau Sylvia. anchor ini salah satu yang terbaik. Nah, itu Sylvia. pas kita datang. Bang Don udah benar, pemegang kunci. Weh. pemegang kuncinya dari Kunci beliau rumah. kan. Bang, tapi balik lagi tadi ke etika. Kalau tadi sampaikan Ya. everyone can be journalist, tapi Ya. kan jurnalis seperti apa yang dibutuhkan? Itu perlu sekarang? penjelasan. Jadi sebetulnya journalism is a simple profession. It is all about apa? Asking questions. Tapi setiap orang bisa bertanya. Yes. Tanya apa saja. Anak kecil juga bisa bertanya. Tapi seorang jurnalis harus bisa bertanya dan menggali pertanyaan yang kemudian menghasilkan berita. Berita. Semua orang juga bisa. Gitu. Tetapi yang lebih dari itu, setelah dia bertanya, dia menggali, lalu kemudian harus bisa mengkomunikasikannya. Tetapi semua orang juga bisa berkomunikasi dan mengkomunikasi. Apa yang berbeda dari seorang jurnalis? Apa itu? Mengkomunikasikannya dengan cara yang paling cerdas, cara yang paling menarik, paling berisi, paling bernas, sehingga penonton itu bisa mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang dikomunikasikan. Dan itu harus bisa membuat komunikasi itu punya rasa. Antara saya dengan Cak Lontong atau Mas Denny atau dengan Sylvia, kalau kita berkomunikasi harus ada rasanya. News Kalau tidak value, ada ya. rasa, itu nggak jadi apa-apa. News value itu ya. News berarti value ya. itu banyak, tetapi Iya. harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Betul. Jadi kalau misalnya kita bertanya tanpa rasa juga ya kita tidak akan bisa menyampaikan pesan. Iya. Kita kan berkomunikasi itu untuk menyampaikan pesan. Ada message yang kita ingin sampaikan, yang ingin kita bawa ke penonton supaya penonton juga bisa merasa. Karena mereka tidak hadir di lapangan, mereka tidak melihat sendiri peristiwa itu, tapi kita bisa menjadi mata, telinga, lidah penonton, jembatan penghubung mereka. Jadi itulah tugas jurnalis Iya, sejati. jadi ada nilai empatinya itu ya tadinya ya. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa itu si orang-orang yang menonton itu merasa ibanya muncul, bukan hanya sekedar iba Tergerak, tetapi ya. tergerak gitunya. Bahasa Orde Baru, itu? komunikasi sambung rasa. Sambung rasa. Tapi nggak enak kan? Iya, terlalu kayaknya old school gitu Old ya. school ya. Nah, tapi gini, tapi kalau bicara soal berita kan Metro TV ini kan termasuk media TV berita pertama nih di Betul. Indonesia. Betul, Ini betul. kalau bisa kita ibaratkan dalam keluarga ini kan anak pertama. Iya. Anak pertama biasanya kan pasti punya tanggung jawab yang lebih dong untuk ya boleh kita katakan adik-adiknya. Paling tidak sebagai role model apa yang sudah diberikan kepada si adik-adiknya juga supaya sama Termasuk rasanya kita itu. nih. Iya, saya ini yang bungsunya lah. Pengaruh, mungkin kalau kita bisa legasi dan pengaruh apa nih yang diberikan Metro TV? Kita itu sebagai TV berita pertama, kita sadar betul bahwa kita itu punya tanggung jawab
untuk mencerdaskan penonton. Dalam bahasa politiknya atau dalam bahasa sosiologisnya mencerdaskan publik gitu. Tapi kalau dalam bahasa biasa saja kita mencerdaskan penonton. Yang kedua, kita sadar betul bahwa kita menjadi bagian penting dari proses demokrasi. Dan proses demokrasi ini kita ikut matangkan. Jadi kita kalau ada adik-adik lain atau yang baru muncul belakangan itu gaduh gitu, kita tidak dalam posisi seperti itu. Cara kita memberikan kecerdasan atau apa namanya membantu untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat itu ya dengan cara Metro gitu, Metro TV. Gimana caranya? Iya kan Bang, jadi meskipun kita kakak, bisa dibilang kakak pertama gitu ya, tadi dibilang sebagai role model, ada beban, ada tanggung jawab, tapi disitulah seninya. Menurut aku ya, seninya di situ karena kita harus memberikan contoh, kita harus memberikan standar, tapi tidak lupa kita pun ya tetap harus bisa berkolaborasi dengan yang lain-lain ini, dengan yang kecil-kecil, dan kita harus bisa catch up. Dan selain itu, sebagai kakak pertama yang mungkin sudah lebih berpengalaman ya Bang, kita tentu kalau misalnya ada sesuatu kita tidak lebih cepat panik, tidak cepat reaktif, tidak hanya sekedar ingin cepat, tapi ternyata akurasinya kurang. Penting juga ya. Jadi seluruh mahkota jurnalisme Metro TV itu adalah soal akurasi. Hukum besi dari jurnalistik itu pertama akurasi. Yang kedua akurasi. Yang ketiga akurasi. Apalagi di tengah-tengah hoax yang begitu banyak. Dengan akurasi itu termasuk kita mencoba membantu untuk mencerdaskan masyarakat. Kita yakin masyarakat itu cerdas, tapi kemudian kita memberikan pilihan-pilihan. Makanya Metro itu dari sudah lama mengatakan dirinya sebagai knowledge to elevate. Nah, knowledge to elevate. Itu apa artinya? Pengetahuan yang ditinggikan, diangkat gitu. Itu gimana itu resepnya supaya nggak jatuh kan di atas ditinggikan? Yang pertama kan ada kunci kan. Itu sangat ditentukan pertama kunci pintu depan. Kunci pintu depan itu siapa? Kita itu ada orang-orang di layar. Mereka harus menjadi the best untuk mewakili kita untuk menyampaikan kepada publik. Lalu kemudian ada kunci dapur. Kunci dapur itu mulai dari reporter sampai ke tingkat produsernya. Jadi apapun yang ada di belakang itu harus kerjasama untuk kemudian tampil di depan layar. Kuncinya harus benar. Kalau kuncinya tidak benar, kita tidak bisa masuk rumah. Dan dalam pengertian seperti itu, kalau kita tidak bisa punya kunci yang benar, komunikasi kita fail gitu. Gimana? Dan selain itu, Bang, kalau saya ngelihatnya, kita yang sudah berada di atas ini, yang menjunjung knowledge to elevate, kita juga harus selalu bisa untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi meskipun kita sudah di atas, jangan lupa untuk melihat ke sekeliling kita, ke kanan, ke kiri, ke bawah, supaya kita tahu apa sih yang sedang terjadi. Supaya kita selalu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita tidak ketinggalan, kita sudah merasa berada di atas sehingga kita tidak mau lagi melihat ke bawah. Padahal itu penting, kita harus selalu punya kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dengan cepat. Kalau mau bikin media, tadi apa namanya? TV plus 22. Jadi kita itu bukan sebuah institusi di ruang hampa. Kita itu ada di masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian kita jalan bersama mereka. Tetapi kita itu punya jarak. Ketika kita menjadi komunikator, kita punya jarak mana yang kemudian kita anggap ini baik untuk publik. Lalu kemudian memandu pilihan mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka. Tapi kita memberikan alternatif A, B, C. Kita memberikan visi A, B, C. Kita memberikan informasi A, B, C. Lalu kemudian orang tinggal memilih mana gitu. Jadi mereka bisa mengambil kesimpulan. Memberi wawasan, memberi knowledge itu tadi. Kita selain mau sharing ini tadi Bang, kita juga datang ini karena kita tahu Metro TV kan ulang tahun yang ke-22. Kita datang untuk mengucapkan selamat juga. Nah, juga kita ingin belajar. Ini 22 tahun kalau dibilang usia itu sudah tua juga belum, tapi matang, saya menyebutnya mungkin matang gitu ya, lebih pas. Nah, kedepannya ini apa lagi nih yang ingin dicapai atau ingin menjadi target dari Metro TV, Bang? Ya, kita sebetulnya tetap mengemban misi yang sama. Kalau bicara visi dan misi itu kan tidak bisa berubah-ubah segera. Jadi kita tetap menjadi institusi yang berusaha sekuat yang kita bisa untuk ikut mencerdaskan publik. Mereka punya pilihan-pilihan, kita sajikan pilihan-pilihannya secara objektif, faktanya kita sajikan, lalu kemudian publik bisa memilih. Jadi kalau kita sajikan begitu banyak menu, dia bisa pilih apa saja yang sesuai dengan dia atau inheren atau koheren dengan kepentingan dengan mereka.
Yang kedua, selain mencerdaskan publik, kita betul-betul punya gagasan untuk ikut mematangkan demokrasi. Ya. Cak Lontong atau Mas Denny atau Zilvia yang tahu di layar, kita itu tidak dengan menyampaikan atau menyajikan pandangan atau pendapat itu dengan gaduh. Ya. Kita tidak pernah mentolerir hal-hal yang begitu. Soal SARA kita tidak bisa eksploitir, seperti itu. Tetapi kita ingin menyajikan sebuah proses demokrasi yang lebih matang, mature. Kita harus naik kelas. Kita sudah masuk ke era reformasi, sudah 3 kali atau 4 kali pilpres secara langsung. Lalu kemudian kita akan sambut lagi pesta demokrasi tahun 2024. Harapan kita adalah seperti kata Zilvia tadi, kita harus lakukan itu dengan riang gembira. Dan yang paling sederhana itu adalah hargai pilihan orang lain. Saya menghargai pilihan Cak Lontong atau Mas Denny, dan sebaliknya juga hargai pilihan saya gitu atau pilihan Zilvia. Betul. Jadi sepanjang 22 tahun Metro ini eksis, saya gabung Metro TV itu baru di 2012. Tapi saya bisa melihat nilai-nilai yang selalu dipertahankan Metro TV, ditanamkan betul-betul ke karyawannya, bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Itu adalah keberagaman yang harus Dan kita colorful, syukuri. Colorful, kita tidak perlu melihat orang berdasarkan saranya, latar belakang pendidikannya, atau apa, tapi kita melihat mereka dari kualitas dan kapasitas mereka. Sama dengan pilihan politik kita nanti ya. Mudah-mudahan Metro ke depan bisa semakin matang, semakin dewasa, layaknya anak sudah menginjak usia 22 tahun, harusnya tidak reaktif-reaktif amat ya, tidak gaduh-gaduh amat, sudah mulai bisa memilih, berpikir dengan tenang, kemudian ya kita mematangkan masyarakat. Nah, ini kita terima kasih nih kuncinya sekarang. Jadi kalau bikin TV plus 22 ya gitu. Saya ikutin nih jejaknya nih. Pokoknya kita pegang kuncinya bahwa kita akan berikan warna yang sebanyak warna yang ada di dunia ini. Tapi itu bukan perbedaan, itu adalah keindahan. Itu yang benar. Nah. Coba diulang, Cak Lontong. Itu adalah. Nah ini Pak. Tadi ngomong apa sih? Dia ngomong apa? Tapi itu keindahan. Aku juga sampai lupa. Pokoknya kita harus yang gembira, harus happy-happy. Iya, betul. Saya setuju itu. Jadi apapun perbedaan kita, yang penting adalah kita tahu tujuan kita bersama untuk bangkit bergerak bersama. Oh, itu yang benar. Bangkit bergerak bersama. Itu tagline kita ulang tahun 20. Nah, karena kesatuan bangsa itu adalah yang utama. Betul Bang ya? Betul. Sekali lagi selamat ulang tahun yang Terima kasih, ke-22. Terima kasih, Kita banyak Mas Denny. Terima kasih. Kita sudah dapat kuncinya. Ya, kuncinya sudah terbuka, berarti terkuak. Kita besarkan TV plus 22. Dengan perbedaan. Bukan hanya 4, karena kita mulai minggu depan tambah 2 lagi. Cuma 6. Jadi 6 dong. Ya, lumayan lah. Terima kasih. Aku bisa melayang di angkasa, pasti ku sambut sang surya di sana. Bila ku dapat memetik bintang di awan, pasti ku beri cahaya abadi. Setinggi apa kau terbang dengan sayap patah, sekokoh apa kakimu menopang jiwa. Tidakkah kau sadar hidup hanya sebentar, hargailah waktumu, nikmatilah hidupmu. Hidupmu karunia dari Sang Kuasa, lupakanlah sayangmu seperti elang biru. Tidakkah kau sadar hidup hanya sebentar, hargailah waktumu, nikmatilah hidupmu. Hidupmu karunia dari Sang Kuasa, tebarkanlah sayapmu seperti elang biru. Buang segala ragumu dan juga bimbangmu, jangan pernah putus asa, kau bersamaku. Metro TV,